Oke, sebelum kita mulai, kita lihat dulu output dari automasinya. Barang jadinya bakalan kayak gini ya. Semua video, teks, dan audio dari video tadi bisa kita hasilin dengan satu kali klik dan waktu tunggu sekitar 5 menit untuk satu video. Kita lihat dulu contoh-contoh akun di luar sana yang pakai automasi sejenis ini dan kita akan lihat potensi views-nya seperti apa. Lumayan menarik kan? Dan secara konsep, ini cuman dibatasin sama kreativitas lo aja. Mau bentuknya hewan, karakter film, negara, atau artis, itu lo bisa pakai automasi yang sama. Dan cuman perlu sedikit penyesuaian aja. Kira-kira ini ya yang bakal kita bedah caranya di video kali ini. Oh ya, video ini gue bikin berdasarkan referensi dari akun Mahmud Kasimoglu yang ini. Kalau lo mau coding sendiri dan cek prosesnya, bisa nonton aja di sana. Durasi 1 jam. Tapi kalau mau versi singkat dalam bahasa Indonesia dan mau dapet barang jadinya, gue coba jelasin di sini. Seperti biasa, tutorial yang gue kasih selalu gratis. Tapi, tools yang gue pakai dan ajarin di sini sayangnya berbayar. Jadi untuk eksekusi template automasinya nanti, lo akan keluarin biaya untuk pakai AI-nya. Gue cuma mau set ekspektasi di depan aja. Jadi kalau modal lo nol, lo nggak punya akses ke komputer, nggak minat untuk belajar, skip aja. Tapi kalau mau belajar cara kerja otomasinya, nambah wawasan, siapa tahu nanti punya modal kan, lo tinggal eksekusi aja. Seperti biasanya juga, gue akan bagiin template-nya. Caranya gue taruh di akhir video ya. Tenang aja, gue nggak jualan dan nggak akan nerima uang dari lo buat template ini. Langsung aja kita mulai ya. Untuk ngejalanin workflow otomatis ini, kita perlu pakai 3 tools. Pertama, N8N. Ini tools gratis buat bikin videonya otomatis. Bisa dibilang, dia adalah kulinya. Kedua, ChatGPT. Ini yang bakalan jadi otak kreatifnya. Dia jadi orang yang bikin konsep dan ngasih arahan. Terakhir, Fal AI. Ini platform pengepul model AI untuk bikin gambar dan videonya. Bisa dibilang, dia senimannya lah. Nah, kita bakalan setup satu persatu ya. Ini bakalan sedikit teknis bahasan videonya. Tapi gue jamin, asal lo bisa ikutin instruksi dan bisa ngetik, gue jamin lo bisa jalaninnya. Yuk, kita mulai. Di kolom komen, gue udah kasih folder buat download file N8N-nya. Lo download itu dulu. Setelah lo download, lo bisa install aplikasi Docker. Kenapa harus install Docker? Supaya N8N ini lo bisa pakai secara gratis, cuman pakai komputer lo aja. Cara instalasinya gue males bahasnya. Jadi lo bisa tonton video ini aja buat caranya ya. Gue juga waktu belajar caranya nonton video ini kok. Pastiin lo pakai file yang gue kasih dan lo install sesuai cara di videonya. Kenapa harus gitu? Karena file yang gue kasih itu udah ada tools tambahan buat nge-convert dan gabungin audio sama videonya secara gratis. Namanya ini gue tulis aja di video ya. Jadi secara proses lebih enak dan si tools ini tuh gratis juga. Jadi kita bisa lebih hemat. Selesai instalasi N8N, lo import atau upload template dari gua dan ini tampilan yang akan lo lihat nantinya. Lumayan panjang ya. Tapi gue akan bahas logic yang di setup di workflow ini biar lo paham masing-masing bagian ini buat apaan. Sebelum itu, kita cek dulu kali ya, biar pada percaya kalau bikin video kayak gini cuman sekali klik. Gue akan mulai workflow-nya. Kita klik dulu Start Workflow. Dan selesai, videonya udah jadi. Kita tonton dulu hasilnya. Jadi workflow ini beneran jalan ya. Sekarang, kita bahas satu-satu masing-masing kotak atau note ini fungsinya ngapain. Biar kalau kalian mau sesuaiin sama konteks kalian, tinggal diganti aja kontennya. Pertama, ada note namanya execute. Di sini, ada judul dan spesies. Kolom title di sini akan jadi judul videonya yang lo lihat di awal video. Sedangkan species adalah jenis-jenis gambar yang akan lo bikin transisi. Di sini, lo lihat evolusi hewan buaya, tapi bisa juga nanti lo ganti ke konteks yang lain. Misalnya, gua kasih contoh anime. Lo mau buat transisi 7 Hokage. Berarti judulnya lo isi evolusi Hokage. Spesiesnya lo isi Hashirama, Tobirama, dan seterusnya. Lo bisa edit di sini. Dan yang perlu diingat, formatnya harus sesuai kayak gini. Kalau lo malas kayak gua, lo bisa minta tolong ChatGPT. Caranya tinggal lo kopas teks di sini.
ke ChatGPT, terus lo bilang, bikin format 7 Hokage Naruto dari awal dengan format kayak gini. Nah, dia akan bikinin format yang sesuai. Selesai dari situ, kita taruh dan kita save. Jangan lupa, note ini mesti kita pin, biar nggak kehapus. Selanjutnya, ada Generate Directory ID. Ini sih intinya bakal bikin folder di laptop lo, di mana output videonya bakal masuk ke sana. Cabang yang ini gunanya untuk mecah spesies-spesies yang lo taruh di Node Execute. Karena kita akan perlu bikin image dan video buat masing-masing spesiesnya. Selanjutnya, ada namanya Species Prompt Generator. Nah, ini otaknya nih. Gue pakai ChatGPT. Di sini, lo bisa setup akun OpenAI lo. Caranya gimana? Lo bisa tonton video ini. Gue juga waktu itu belajar pakai video yang sama. Modelnya pakai yang mana, Bang? Pakai yang mana aja harusnya sih sama aja. Tapi di sini gue pakai GPT-4o. Tapi lo bebas pakai mana aja yang lo suka dan lo anggap murah. Tahu murahnya dari mana, Bang? Google aja, mana model OpenAI yang murah dan bagus. Tes dan lihat hasilnya dari situ. Cara beli OpenAI kreditnya gimana, Bang? Lo bisa nonton video yang ini. Intinya, lo akan perlu API key untuk daftarin di N-End. Bang, kok lo nggak niat banget bikin tutorial, dikit-dikit suruh nonton video lain? Bukan video lo lagi. Justru ini gue niat banget ngajarin lo. Gue mau kasih tahu kalau semua sumber itu ada di internet dan jangan terpaku sama satu orang aja. Jangan mau cuma dijelasin sama gue doang. Kalau gue egois, gue lama-lamain aja video ini. Kan lebih untung lo nonton lebih lama di channel gue. Sorry, gue ngeluh dikit. Kita lanjutin ya. Dari OpenAI Node ini, outputnya akan keluar di Structured Output Parser. Tugas Node ini adalah ngerapihin format dari ChatGPT untuk kita proses videonya satu persatu. Selanjutnya, ada Node Numbering Videos. Tugas Node di sini buat nomerin video yang akan dibuat. Nomor di video ini juga yang bakalan jadi referensi ketika kita gabungin videonya di akhir. Biar sistemnya juga ngerti, urutan transisi videonya bakal kayak gimana. Selanjutnya, kita akan mulai generate image yang disetting di Node ini. Model yang gue pakai adalah Seedream, itu punyanya ByteDance atau TikTok. Kalau lo mau ganti model yang lain, itu bisa juga tinggal diganti aja di URL ini. Nah, karena gambarnya bisa banyak, kita kasih delay 5 detik sebelum kita ngecek status dari image-nya. Status di sini maksudnya, image-nya udah selesai dibikin atau belum dari si file AI. Makanya di sini ada pengecekan di Node Image Ready. Kalau belum selesai semua image-nya, dia bakalan nunggu lagi 5 detik, terus ngecek lagi. Kalau ternyata image-nya udah selesai, kita akan tarik URL download dari masing-masing image, dan di Node Download Image ini kita akan download image-nya. Di Node Set Fields, dia akan nomerin masing-masing image yang udah di-download, terus dia akan grouping atau ngelompokin image-nya. Setelah dinomerin dan dikelompokin, lagi-lagi ChatGPT akan beraksi di sini. Dia bakalan mikirin prompt yang cocok untuk bikin video transisinya. Prompt yang udah dibikin sama GPT ini akan kita pakai buat generate video di Node ini. Node inilah yang bakalan bikin transisinya itu smooth. Mirip sama proses generate image, di video ini juga akan ada waktu tunggunya. Nah, waktu tunggunya itu sedikit lebih lama. Di sini gue set 15 detik untuk mulai proses pengecekan. Kalau belum selesai, ya sistem akan nunggu lagi. Kalau udah selesai, kita lanjut dapetin URL videonya di Node Get Video URL. Habis itu, kita akan download videonya ke komputer. Habis itu akan ditaruh di folder yang kita set di awal. Dan kita akan mulai ngerapihin videonya. Di Node Trim Video ini, kita akan potong videonya menjadi pas 5 detik. Karena sebenarnya, video yang dibikin sama file AI itu 5 detik lebih sedikit. Sedikit di sini maksudnya millisecond. Cuman kita trim sedikit biar rapi transisinya. Selesai videonya di trim, kita akan mulai produksi teks-teks yang mau ditaruh di videonya di Node Generate Text File Content. Setelah itu, kita akan convert teksnya jadi semacam subtitle. Setelah subtitlenya jadi, semua video yang udah di trim akan kita masukin ke folder. Nah, di titik ini, sistem bakalan gabungin semua videonya. Disinilah FFmpeg akan beraksi. Dia akan gabungin videonya. Oh iya, kalau lo mau ganti audionya dengan musik lain ya bisa aja. Lo hapus aja file di folder ini yang namanya audio. Dan lo ganti aja dengan musik lain. Jangan lupa, musik barunya juga lo namain audio, biar sistem bisa ngenalin mau pakai musik yang mana. Lanjut, kita akan masangin subtitlenya ke videonya. Dan selanjutnya, sistem bakalan ngehasilin output finalnya. Dengan ini, semua videonya udah selesai, barang mentahnya ada di folder, dan outputnya bisa langsung kita upload ke YouTube. Gampang kan? Nah, kalau lo mau sesuaiin konteks videonya, gue akan ajarin caranya. Misalnya, lo mau ganti videonya bukan hewan, tapi contoh di awal kayak Hokage.
Lo berarti akan perlu sesuaiin prompt di Spacious Prompt Generator ini. Tinggal lo kopas prompt ini ke ChatGPT, terus minta kayak gini ya. Ini gua kasih lihat contohnya. Habis itu, lo taruh lagi aja prompt yang baru di sini. Note lain yang lo mesti edit adalah di Transition Prompt Generator. Prosesnya sama. Lo copas prompt yang ada di sini ke ChatGPT, terus lo minta lakuin hal yang sama. Kayak gini ya contohnya, seperti yang gua kasih lihat. Kalau kedua prompt ChatGPT udah lo ubah, berarti tinggal di bagian execute lo masukin judul dan spesies yang sesuai ya. Gitu doang kok. Enak kan? Jadi lo bisa eksplorasi berbagai konsep di sini. Sekarang, kita hitung-hitungan biaya produksi ya. Untuk ChatGPT, sekali ngeprompt dengan model GPT-4o itu mungkin keluar kisaran 10.000 token, yang mana nilainya di $0,4 atau kalau dirupiahin kisaran 400 perak. Untuk file AI, satu image itu $0,03 atau kalau dirupiahin kisaran 500 perak. Terus, untuk videonya, satu kali transisi itu $0,4 atau sekitar 6.500 perak. Jadi, untuk satu video itu secara rumus kita bisa gambarin kayak gini. Jadi kalau gambarnya ada 6, total biayanya mungkin kisaran 22.000 untuk video berdurasi 30 detikan. Mahal atau murah? Ya tergantung sudut pandang aja. Kalau viewsnya banyak dan target luar negeri, ya pasti balik modal. Contoh, kalau misalnya keluar biaya 20.000 dan RPM di 1.700, kira-kira ya balik modal di total views 13 sampai 14.000. Ya masih oke lah, terutama kalau dari awal niche-nya emang video kayak gitu. Jadi kemungkinan ditontonnya lebih baik karena niche konsisten. Menurut gue sih lumayan asik sih buat dicoba-coba, soalnya nggak capek ngedit dan sejauh ini sih tetap bisa dimonetisasi ya. Cuman emang dicentang AI generated. Buat dapetin template-nya gampang banget, lo bisa bayar berapapun yang lo mau. Tapi bukan ke gua. Gua nggak akan terima uang kalian sepeser pun. Gue mau ngajak kalian untuk sedekah ke saudara-saudara kita yang lagi tertimpa musibah. Belakangan, gue prihatin banget ngeliat kondisi dunia, termasuk di Indonesia. Silakan kalian sedekahin uang kalian, berapapun itu, untuk tujuan apapun yang kalian mau. Gue nggak mau mendikte harus berapa dan kemana, sesuai kerelaan hati dan kesanggupan masing-masing aja. Mau donasi untuk saudara kita di Sumatera dan Aceh, boleh. Mau donasi lewat Basnas, boleh. Mau di platform kita bisa boleh, mau lewat aplikasi bank, atau aplikasi apapun juga boleh. Syarat dari gue cuma satu, pastiin donasinya dilakuin secara digital dan kalian simpan screenshot bukti transfer atau bukti donasinya. Terus kalian isi form yang ada di kolom deskripsi gue, upload bukti donasinya, dan masukin email kalian. Gue akan coba cek dan kirim file template-nya kalau kalian udah berdonasi. Mau kalian bohong udah donasi, mau kalian edit buat pura-pura donasi, gue nggak peduli. Itu urusan kalian sama yang di atas. Yang jelas, niat gue cuma mau ngajak kalian untuk bantu sesama aja. Gitu aja ya. Gue tunggu yang isi formnya. Minimal jadi rupiah, maksimal jadi amal jariah. Sampai ketemu di video selanjutnya.